Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan, kesetiaan, dan sukacita yang masih kita rasakan sepanjang minggu ini. Untuk itu mari kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Dan rahmat-Mu.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami percaya apapun yang terjadi dalam setiap hidup kami, itu semua hanya karena kasih karunia-Mu, dan kami boleh melihat kemurahan dalam setiap hidup kami, itu hanyalah karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan melaksanakan ibadah pada pagi hari ini, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya boleh berjalan oleh karena kebaikan nama-Mu, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga firman yang disampaikan dapat bertumbuh dan berbuah di setiap hati kami, sehingga kami dapat menjadi terang dan garam di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang saatnya kita bersorak untuk memuliakan nama Tuhan, untuk setiap kebaikan yang dapat kita lihat dan kita rasakan. Saatnya kita mengangkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Selamanya, selamanya. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Ani. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama satukan hati kita untuk kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati kami. Tuhan, kami bersyukur sepanjang malam Engkau telah menjagai dan melindungi kami di dalam kami beristirahat. Bersyukur untuk pagi hari yang sejuk, hari yang baru yang Tuhan jadikan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan badan yang sehat, tidak kekurangan suatu pun. Tuhan, anugerah-Mu luar biasa bagi kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami semua pada pagi hari ini boleh datang beribadah bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu.
untuk bersyukur, bersembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang senantiasa Kau nyatakan di dalam kehidupan kami berada sampai saat hari ini. Tuhan, terima kasih bila sementara kami boleh meninggalkan segala beban pekerjaan kami, segala apa yang kami kerjakan, kami untuk sementara boleh bersembah sujud di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus selalu mengucap syukur kepada-Mu, dan ingatkan Tuhan untuk saudara-saudara kami semua, biarlah mereka juga boleh bersembah sujud di hadapan-Mu, ucapan syukur kepada-Mu Tuhan, wujud syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami juga ingin menaikkan doa-doa syafaat kami kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di mana yang sudah lanjut usia. Tuhan, kami tahu dan kami percaya Engkau selalu memimpin dan menolong mereka di masa tuanya. Engkau selalu mendampingi mereka. Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Berikan iman, kepercayaan mereka untuk terus berserah, berseru, berharap dan bersandar hanya kepada-Mu di masa tuanya ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun Engkau mengetahui Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar saat pada pagi hari ini juga mereka boleh merasakan jamahan tangan kasih-Mu Tuhan. Berikan penghiburan, kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bagi doa juga bagi saudara-saudara kami di mana mereka yang bepergian, Tuhan juga menolong mereka, Tuhan memimpin di mana mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau sertai mereka di dalam perjalanan mereka sehingga juga boleh kembali pulang dengan selamat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu di mana mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan juga menolong, Tuhan memimpin mereka, Tuhan menunjukkan dan menempatkan mereka di mana Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan yang menolong mereka. Tuhan, terima kasih, kami juga berdoa seluruh sidang jemaat-Mu dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, mampukan kami untuk terus berharap bersandar kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau adalah gunung batu kami, itu sandaran kami yang kuat dan teguh. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami juga untuk majelis di sini Tuhan. Engkau pimpin dan Engkau berkati kerja mereka, bila satukan hati mereka untuk terus melayani pekerjaan-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan Engkau menyatukan hati mereka untuk memimpin kami di tempat ini. Biarlah mereka boleh satu hati untuk melayani pekerjaan-Mu dengan senang hati. Pimpin dan berkati juga untuk Pak Arson yang melayani di tempat ini. Bapak Arson, Ibu Arson dan keluarga, Tuhan juga memberkati dalam setiap pelayanannya. Tuhan, pimpin dan berkati, berikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan yang daripada-Mu. Biarlah semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin luar biasa Engkau pakai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga Pak Niko, Ibu Niko juga Tuhan yang setia melayani pekerjaan-Mu. Tuhan juga memberkati di dalam masa tuanya. Biarlah Tuhan hikmat marifat yang dari surga terus membimbing, memelihara keluarga Ibu Niko, Bapak Ibu dan keluarga. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pelayanan yang dilakukan. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang dalam pelayanan minggu ini, yang ambil bagian. Tuhan memberkati tim musik dan semuanya Tuhan. Tuhan juga memberkati apapun yang dikerjakannya. Tuhan, Engkau membawa kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar kami juga hendak mendengarkan sabda firman-Mu, biarlah firman-Mu juga boleh kami dengar, rema di dalam hati kami boleh bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk desa kami yang kami tempati ini ya Bapa, biarlah Engkau berikan kedamaian, Engkau berikan keamanan, biarlah Tuhan juga melindungi anak-anak-Mu semua yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau, kami tahu Tuhan bahwa negara saat ini Tuhan banyak bencana, banyak hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang dirasakannya Tuhan. Biar tangan kasih Tuhan ikut campur tangan di dalam pemerintahan ini Tuhan. Pimpin Bapak Jokowi, Bapak wakilnya dan para menteri
dan seluruh aparat yang bekerja di bangku pemerintahan, berikanlah mereka bekerja takut akan Tuhan, dan biarlah mereka boleh bekerja dengan baik, dengan pimpinan Tuhan, sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan, khususnya bagi anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja di pemerintahan. Tuhan memberkati, dan biarlah anak-Mu boleh menjadi lilin yang menyala di tengah kegelapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarlah kasih-Mu selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, sekali juga anak-anak-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan di pelosok-pelosok bumi, di pegunungan. Tuhan juga menolong mereka Tuhan, anak-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Pimpin dan berkati setiap pelayanan mereka Tuhan, agar Tuhan selalu dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap tangan yang memberikan persembahan, kiranya Tuhan juga menyucikan dan menguduskan persembahan yang diberikan, supaya menjadi berkat dan untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini khususnya. Berkati setiap tangan yang memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan sumber segala berkat bagi kami, yang memberkati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa dan syukur kami hanya kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Arson. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman, agar firman yang disampaikan dapat bertumbuh dan berbuah dalam hati kita, sehingga kita dapat menjadi terang dan garam untuk sekitar kita. Mari kita angkat satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
setia, kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama kembali mendengarkan sabda firman Tuhan pagi hari ini. Tetapi sebelum kita membaca serta merenungkannya, saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat Tuhan. Kami mau kembali merenungkan sabda firman-Mu. Berkatilah biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan biarlah firman-Mu juga dapat bertumbuh terus dalam hati kami, menjadi penuntun untuk setiap langkah kehidupan kami. Dalam keterbatasan sebagai manusia, hamba memohon kasih karunia-Mu yang memampukan hamba-Mu untuk membahasakan firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 84 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Untuk pemimpin biduat menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, dan berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, maka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan pagi ini, rindu kepada kediaman Allah. Kerinduan kepada kediaman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada lagu Tembang Lawas. Saya dengar lagu ini ketika saya ada di bangku sekolah dasar. Lagu itu berbunyi begini. Hatiku hancur mengenang di Kau, berkeping-keping jadinya. Ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Kira-kira begitu. Saya sudah banyak lupa lirik lagu itu, tetapi yang menarik adalah bagian pertama dari lagu ini. Hatiku hancur mengenang di Kau, berkeping-keping jadinya. Kalau merujuk kepada kehancuran hati, maka Bapak Ibu akan melihat seringkali didapatkan ketika ada dua insan laki-laki dan perempuan sementara jatuh cinta, dan kemudian harus berpisah karena berbagai hal. Ya mungkin berpisah karena studi, lalu di tempat studi mengenal cowok atau cewek yang lain, dan akhirnya mereka berpacaran lalu kemudian meninggalkan pasangannya, dan seterusnya.
Dan kemudian digambarkan tentang bagaimana hancurnya hati ketika berhadapan dengan kondisi seperti itu. Dan rata-rata kehancuran hati manusia disebabkan oleh hal-hal yang mengakibatkan kegagalan-kegagalan dalam kehidupannya. Hancur hati juga bisa karena anak yang mendurhaka kepada orang tua. Hancur hati juga karena berbagai sebab yang mengakibatkan seseorang mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang satu kerinduan yang cukup dalam dari seorang penulis Mazmur, Bani Korah, yang adalah seorang pemuji yang luar biasa di zaman Raja Daud. Dia penulis Mazmur selain Daud yang menuliskan betapa luar biasanya Allah dalam kehidupannya yang dipersembahkannya dalam bentuk puji-pujian. Salah satunya ada di dalam Mazmur pasal 84. Di situ dia menggambarkan bagaimana kerinduan yang terdalam dalam kehidupannya terhadap satu di mana Allah ada, yang pada waktu itu, pada masa itu digambarkan dengan bait Allah. Bagaimana seorang Bani Korah sangat merindukan bait Allah. Bagaimana dia merindukan di mana dia datang dan menyembah Tuhan di bait Allah. Bagaimana dia bisa memuji, memuliakan Allah dengan sungguh-sungguh di dalam bait Allah. Di ayat yang kedua, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Ini menggambarkan bagaimana seorang yang bernama Bani Korah ini menaruh kerinduan yang sangat dalam. Betapa dia senangi tempat kediaman Tuhan itu. Tapi pertanyaannya, apakah hari-hari ini di antara kita dapat mengungkapkan perasaan yang sama? Rata-rata kalau di hari yang sama Bapak Ibu ditawarkan pergi berlibur secara gratis, naik pesawat terbang hari ini atau pagi ini bersamaan dengan jam ibadah, menikmati pemandangan yang indah atau berjalan-jalan atau berwisata di Bali secara gratis, di waktu bersamaan dengan ibadah, orang akan mikir, akan ibadah masih bisa dilakukan minggu sekali lagi, minggu depannya lagi, ya sudah saya pergi saja. Atau mungkin kepentingan yang lain sehingga kita dapat meninggalkan waktu-waktu ibadah kita. Tentu sekarang ada masa pandemi sehingga kita dapat beribadah secara online. Kalau tidak bisa pagi, kita bisa dapat mengunduhnya atau dapat menontonnya di siang atau sore hari. Atau bisa di lain waktu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bani Korah menyatakan sebuah kerinduan yang mendasar, betapa disenangi. Jadi bait Allah, dia datang ke bait Allah itu sebuah kesenangannya. Banyak di antara kita juga malas ke gereja, ngapain juga ke gereja. Tapi kalau suruh pergi ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat bar, night club atau yang lain, mungkin banyak di antara kita yang mau. Tentu tidak semua. Tapi saya rasa ketika bicara tentang kesenangan, maka ini sebuah hal yang luar biasa diungkapkan Bani Korah. Bahwa ketika dia memandang kerinduan yang luar biasa kepada Allah dan bait-Nya. Sampai ayat yang ketiga itu luar biasa Bapak Ibu. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran. Waduh Bapak Ibu, sampai kerinduan yang begitu luar biasa, begitu mendalam kepada Allah dan bait-Nya. Sampai dia katakan hatiku hancur, jiwaku hancur. Seperti tadi, hatiku hancur mengenang dikau berkeping-keping jadinya. Itu kepada gadis atau seorang kekasih. Seorang laki-laki begitu hancur hati ketika dia mengenang sebuah peristiwa-peristiwa kebersamaan dan sekarang sudah harus berpisah. Dan kemudian dia mungkin menulis lagu itu. Karena kekecewaan yang muncul. Hatinya begitu hancur. Tetapi Bani Korah hancur hati justru karena dia merindukan
pelataran Tuhan. Bapak Ibu, belum masuk loh di bait Allah. Hanya latarnya, hanya halaman saja. Bani Korah sudah hancur hatinya. Karena dia merindukan pelataran. Bapak Ibu, pada masa itu memang ada tradisi untuk kembali pulang ke Israel. Orang-orang Israel yang berdiaspora, yang pergi meninggalkan Israel untuk bekerja, untuk sudah tinggal di kota-kota yang lain, akan pulang kembali ke Israel untuk beberapa hari raya. Hari raya Pondok Daun, hari raya perdamaian, mereka akan pulang. Dan dalam perjalanan mereka punya kerinduan yang begitu luar biasa. Ketika mereka harus merantau pergi, mereka tidak dapat sering untuk datang beribadah di bait Allah. Mereka punya sinagog-sinagog yang kecil, tetapi kerinduan terbesar mereka adalah pulang dan beribadah di dalam bait-Nya Tuhan. Bapak Ibu, ada dua hal yang dapat Bapak Ibu lihat di ayat yang ketiga ini. Yang pertama, jiwa yang hancur, dan yang kedua, hati dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kehancuran hatinya diubahkan menjadi sebuah sorak-sorai. Hancur hati yang penuh kehancuran dengan penuh sukacita itu tadi, sebab kehancuran hati bukan karena sebuah kesedihan, tapi sebuah kesukacitaan yang besar karena dia sadar betul ketika dia datang di bait Allah, dia dapat memuji Tuhan, dia dapat bersorak-sorai kepada Allah yang memberi kehidupan. Allah yang telah memelihara mereka, Allah yang telah melindungi mereka, sehingga mereka ketika kembali ke Yerusalem, mereka dapat beribadah dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Tapi seberapa sering Bapak Ibu kita punya hasrat yang sungguh, punya kerinduan yang mendalam, punya hati yang hancur, punya hati yang penuh sukacita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun sekarang ibadahnya online, seberapa gregetnya kita untuk datang beribadah kepada Tuhan itu menjadi penting. Jika kita mau flashback, maka anggap saja kita menjadi orang Israel yang sementara berdiaspora, yang tidak dapat datang ke rumah Tuhan. Tetapi di sinagog-sinagog mereka punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Terus punya kerinduan. Sampai dikatakan di sana, jiwaku hancur. Ya betul Bapak Ibu, kita tidak dapat sering bertemu akibat pandemi ini di gereja. Tetapi firman Tuhan berkata, bait Allah tidak lagi bicara tentang gedungnya, tetapi tubuh kita ini adalah bait Allah di mana Allah tinggal di dalam kita. Kerinduan untuk bertemu dengan Allah, memuji, memuliakannya, bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang keempat, Bani Korah sampai bilang begini, burung-burung saja mendapat tempat menikmati bait Allah. Mereka bersarang di sotoh-sotoh bait Allah. Mereka dapat menikmati bait Allah dengan begitu luar biasa. Sehingga dia berkata, bahkan burung-burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, Rajaku dan Allahku. Sampai Bani Korah itu merasa iri dengan burung-burung yang ada di sana Bapak Ibu. Mungkin kalau bahasa kerennya mungkin burung-burung gereja yang sudah bikin sarang di gereja. Waduh, sampai Bani Korah itu merasa mereka itu loh tinggal di sana. Mereka dapat menikmati, bahkan bikin rumah dekat mesbah-mesbahmu untuk taruh anak-anaknya. Sampai segitunya dia merasa lebih dekat burung ketimbang dia. Nah pertanyaannya, apakah kita punya kerinduan yang sama seperti itu? Yang sungguh-sungguh merindukan Allah dan bait-Nya. Kita merindukan Dia dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita.
Ataukah jangan-jangan kerinduan itu kian hari kian luntur seiring masa pandemi COVID yang terus berlangsung sampai hari ini? Saya berharap Bapak Ibu tidak demikian. Tetapi Bapak Ibu tetap memelihara kerinduan yang sungguh untuk datang menikmati Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sebab Bani Korah sudah berkata dengan sungguh bahwa kerinduannya kepada Allah. Sampai dia hancur hati, sampai dia membandingkan dirinya dengan burung-burung yang ada di seputaran bait Allah. Yang dapat menikmati Allah dalam tanda kutip setiap saat, setiap waktu. Bahkan meletakkan anak-anaknya di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang terus menerus memuji-muji engkau. Bapak Ibu, kalau ayat ini dibaca sepintas, berarti sepertinya kita disuruh tinggal di gereja terus, gak usah pulang. Bapak Ibu baca baik-baik ya. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang diam di dalam rumahmu yang terus menerus memuji-muji engkau. Itu berarti di gereja terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu. Begitu? Oh tidak. Bapak Ibu. Inilah gambaran bagaimana Alkitab memberi satu pewahyuan. Bahwa nanti kelak di perjanjian baru nanti. Tubuh kita inilah yang akan menjadi baitnya. Itu berarti kita menjadi bait Allah. Kemanapun kita pergi biarlah tubuh ini terus memuji dan memuliakan Allah. Ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sana berbahagialah orang yang terus menerus memuji Tuhan. Itu berarti setiap saat, setiap waktu. Dimanapun Bapak Ibu ada. Biar puji-pujian terus naik dari mulut kita kepada Allah. Biar tubuh kita yang adalah bait Allah ini. Jangan kita biarkan dirusak oleh dunia ini. Dengan segala hal yang ada di dalamnya. Tapi mari kita terus bersuka cita oleh karena Tuhan ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terus menerus muji Tuhan. Ini berarti dalam segala kondisi kehidupan kita. Alkitab tidak berkata memuji Tuhan itu kalau kondisi baik-baik saja. Kalau semua enak-enak saja. Tidak terus menerus memuji Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya. Teruslah memuji Tuhan. Teruslah memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekitar tanggal 30 atau 31 Januari HP saya berbunyi dan ternyata ada telepon video call dari adik saya yang ada di Atambua. Saya mengangkatnya dan ketika melihat wajahnya tidak seperti biasa. Dia terbaring di tempat tidur. Dengan suara yang terbata-bata dia berkata bahwa hasil swab dia dan istri serta 2 orang kakak dari istrinya serta salah seorang anaknya terkonfirmasi positif COVID-19. Hanya 1 anaknya yang negatif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar cerita tentang orang-orang, tentang bagaimana mereka dan menyaksikan di Facebook kesaksian-kesaksian orang tentang bagaimana mereka terjangkit COVID-19 dan banyak yang harus mengakhiri hidupnya. Sebagai manusia biasa, kekhawatiran mulai datang. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang saya selalu ingat.
ketika Tuhan telah berjanji semua umur manusia Tuhan tetapkan. Jika belum masanya, jika belum waktunya, maka Tuhan akan terus memberikan sukacita, memberikan kehidupan. Itu yang menjadi kekuatan di dalam diri saya. Saya sempat terlintas pikiran seperti itu. Tapi ketenangan batin itu datang dan saya berkata kepada diri saya, tenang. Belum selesai. Tuhan masih izinkan kamu hidup. Waktumu belum datang. Lalu saya mendoakan adik saya. Tapi sesudah menutup telepon, saya menangis dengan suara yang begitu kencang. Sehingga istri dan anak masuk ke kamar. Lewat beberapa hari saya terus untuk berusaha berkomunikasi dengan adik saya. Tanggal 7 dan tanggal 8. Dia kembali menelpon saya dengan berkata jantungnya seperti copot. Keringat dingin sekujur badan. Oksigen harus dipasang di hidungnya. Dan dia isolasi mandiri di rumah Bapak Ibu. Karena di Atambua, kota kecil, tenaga medis terbatas. Banyak orang terkonfirmasi COVID-19. Bapak Ibu, waktu itu dia tidak bilang bahwa itu masa paling kritis ketika dia mengalami COVID-19. Tapi dari wajahnya, dari percakapannya, itu masa-masa yang paling sulit. Tanggal 7 malam dia telepon saya. Dengan berderai air mata, dia bilang, kakak tolong doakan. Saya mendoakan dia, saya percaya bahwa tangan Tuhan pasti akan menyembuhkan. Karena di dalam hati ini tidak merasa apa-apa. Bahwa yang saya rasakan bahwa dia belum selesai. Sesudah saya doakan, saya bilang via adanya tolong hitung detak nadinya. Lalu kemudian adiknya memberikan tanda kepada saya bahwa jantungnya tidak normal. Ketukannya tidak biasa. Tek 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 itu berarti detak jantungnya tidak stabil. Pikiran saya mulai kemana-mana, tapi saya kembali meyakini bahwa tangan Tuhan akan menolong. Dia sudah tidak bisa lagi berbicara dengan, kalau bicara satu kata dia harus rehat selama mungkin 30 atau 40 detik baru melanjutkan pembicaraan selanjutnya. Lalu saya mendoakannya. Saya bilang sudah, tidak perlu khawatir, percayalah. Banyak minum air hangat, cari jahe kalau ada, minumlah, dan seterusnya. Sampai nanti saya akan berusaha mencari obat dari sini untuk menolong dia. Tapi satu hal yang saya yakini, tangan Tuhan pasti akan menyembuhkan adik saya. Sesudah tutup telepon, saya naik. Saya mengambil gitar Bapak Ibu. Lalu saya menghidupkan komputer dan saya merekam satu lagu yang sudah lama sekali. Tengah malam sekitar jam 12:30, saya mengambil gitar. Saya merekam lagu itu. Lagu itu berbunyi begini Bapak Ibu. Sembuhkanku dengan kuasa-Mu, sembuhkanlah sakitku, sembuhkanku dengan kuasa-Mu, besar Kau Allahku, besar Kau Allahku. Sesudah saya selesai merekam lagu itu, saya mengirimkan ke adik saya. Dia tidak bisa membuka HP malam itu. Saya melihat centang biru baru pagi. Hari ke-8 dia bilang dia nyaris tidak ada. 2 hari sesudah itu dia berangsur-angsur membaik. 7 hari sesudahnya
dia kembali untuk swab dan hasilnya negatif. Dia sembuh total. Per hari ini dia sudah masuk kerja kembali. Dia sudah sehat, bugar, anaknya sehat, istrinya sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Saya ingat ketika kondisi paling kritis dalam hidup, memuji Tuhan itu hal yang paling baik kita lakukan Bapak Ibu. Karena di sana ada ketenangan. Ketika nyanyikan sembuhkanku dengan kuasa-Mu, saya yakin betul bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli dapat mendengar, orang mati bisa dibangkitkan. Itu berarti mujizat masih berlaku kepada siapa saja. Pesan yang sama bagi Bapak Ibu Saudara yang sementara menderita COVID-19, tangan Tuhan mampu menyembuhkan. Ada banyak kesaksian orang-orang yang disembuhkan dari COVID-19 karena pertolongan Tuhan. Memuji Tuhan terus menerus. Bahkan di ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bapak Ibu, proses pulang orang Israel kembali dari tanah-tanah perjalanan, dari tanah-tanah perantauan mereka, bukan perjalanan yang mudah. Bahkan mereka harus melintasi lembah Baka. Satu lembah kematian di mana orang banyak tidak dapat bertahan di sana. Ada banyak perampok, ada banyak hewan buas yang siap memangsa mereka. Maka perjalanan pulang kembali ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan di Bait Allah, di mana hati mereka remuk, hati mereka hancur karena merindukan pelataran-pelataran Bait Allah itu. Mereka harus berjuang dengan resiko yang luar biasa. Tapi sepanjang jalan mereka memuji, memuliakan Allah. Karena kerinduan yang besar untuk datang kepada Tuhan. Maka dikatakan di sana mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ada satu sukacita besar di sana, tempat yang menggembirakan. Lembah kematian, lembah bayang-bayang maut itu diubahkan menjadi tempat yang penuh kebahagiaan. Bukan lagi tempat yang menakutkan. Karena kerinduan kepada Allah, kepada Bait Allah mengalahkan segala-galanya. Ayat yang ke-8. Puncak dari sebuah kerinduan kepada Allah. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu, menjadi orang Kristen dalam perjalanan hidup kekristenanmu, harusnya kekristenan yang sungguh-sungguh merindukan Bait Allah, sungguh-sungguh merindukan hadirat Allah. Itu adalah orang-orang yang tidak pernah akan mengalami kelelahan hidup. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, semakin lama berjalan mereka makin kuat. Bapak Ibu, di dunia realitas, siapa tahu yang jalan makin lama makin kuat? Tidak ada, bukan? Semua orang pasti punya limitasi batas kekuatan. Ketika jalan mesti capek di tengah jalan. Harus berhenti. Tapi firman Tuhan berkata, setiap orang yang berharap kepada Tuhan, yang punya kerinduan kepada Tuhan, berjalan makin lama makin kuat. Kemana perjalanan itu? Menghadap Allah di Sion, kota Allah. Tempat di mana Allah ada. Jadi perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu menuju kepada kehidupan kekal nanti harusnya semakin kuat. Semakin kuat. Karena kekuatan untuk berjalan bersama Tuhan itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kekuatan daripada Allah sendiri yang menolong kita semua untuk makin kuat. Hari-hari ini berita baik bagi kita semua. Sekalipun dunia hari ini seperti nyata yang kita lihat. Tapi yakinlah perjalanan hidupmu
periringan perjalanan siaramu bersama Tuhan, kamu tidak akan pernah lelah. Kita tidak akan pernah lemah. Karena Tuhan berjanji semakin hari semakin kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, makin lama kita berjalan dengan Dia, makin kuat kita, makin hebat kita, makin mampu kita menaklukkan semua persoalan hidup yang mungkin datang mendera kehidupan kita. Untuk itu jangan berkata, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku sudah tidak kuat, Pak, menjalani hidup saya. Mari kita berkata, aku jalan dalam kehidupanku bersama Tuhan. Makin hari makin kuat. Hari ini engkau yang lemah, engkau berkata, aku makin kuat. Aku makin kuat. Karena berjalan bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu dalam kehidupan kita hari-hari ini, taruh kerinduan yang sungguh kepada Allah dan bait-Nya. Biar di dalam bait Allah itu kita terus memuji, memuliakan Allah. Dalam kehidupan kita, tubuh kita yang adalah bait Allah ini di mana Allah tinggal, teruslah memuji, memuliakan Allah. Sebab dari sana akan ada kekuatan untuk terus menjalani hidup kita yang hari ini kita jalani. Kian hari kian berat, tapi bersama Tuhan Bapak Ibu tidak akan lemah. Bapak Ibu makin kuat bersama-sama dengan Dia. Hari ini yang sementara bergumul untuk berbagai persoalan hidup, entah persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan. Mungkin engkau mau berkata, aku sudah capek, aku sudah lelah. Tapi pagi ini kabar baik bagi Bapak Ibu. Berjalan makin kuat bersama dengan Dia. Sebab Dia Allah yang memberikan kekuatan kepadamu. Tapi jangan lupa, di dalam hatimu harus punya hasrat dan kerinduan untuk sungguh-sungguh datang kepadanya di dalam bait Allah. Dan biarlah dalam bait Allah yang adalah tubuhmu ini terus memuji, memuliakan Dia. Itu kunci kita terus kuat menjalani hari-hari hidup kita. Rindukanlah bait Allah dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Cintailah kerinduan kepada Allah itu. Akan membuat hasrat kita untuk terus memuji Dia dan memuliakan Allah. Dan itu modal besar bagi kita. Untuk berjalan bersama dengan Dia. Sebab perjalanan kita makin hari makin kuat. Tangan Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan. Biarlah kami dalam hari-hari ini semakin rindu kepada Engkau dan bait-Mu. Biarlah kami juga mau menjadikan tubuh kami menjadi bait-Mu. Di mana kami setiap saat memuji, memuliakan, merindukan Engkau dengan sungguh. Sebab kami tahu perjalanan hidup kami di dunia ini, hari-hari ini makin tidak mudah. Semakin berat harus kami jalani seiring dengan pandemi COVID-19. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang akan terus menolong kami. Berjalan bersama kami. Sehingga kami berjalan makin hari bukan makin lemah. Tapi makin hari makin kuat. Sebab Engkau Allah sumber kekuatan kami. Berjalan bersama kami Tuhan. Berjalanlah bersama kami. Supaya kami kuat untuk menghadapi hari-hari hidup kami. Di waktu-waktu ini. Terima kasih banyak. Hamba sudah berhenti bicara ya Tuhan. Biar Engkau akan memeteraikan firman Tuhan di dalam hati kami. Supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
Selamat pagi, mohon perhatiannya. Saya akan membacakan warta jemaat GKI Mikrasa 28 Februari 2021. Pertama, atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pendeta muda Alson Muskita yang sudah melayani pada pagi ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Jadwal Minggu 7 Maret 2021. Firman Tuhan Pendeta Emeritus Dikoraga, Liturgos Saudara Philip, doa syafaat Bapak Samuel, warta jemaat Ibu Ida, LCD Clara, editor Nathan. Kedua, terima kasih untuk Bapak atau Ibu dan saudara yang sudah memberikan persembahan. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati. Ketiga, kami mengucapkan untuk jemaat yang minggu ini berulang tahun, khususnya untuk Ibu Lulu 23 Februari, Saudari Meme 25 Februari. Selamat ulang tahun, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat GKI Mikrasa, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita tiba di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah lewat pujian dan firman yang disampaikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan mari kita terus bersyukur karena kasih Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berubah. Mari kita angkat satu pujian, Allah itu baik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, mari kita mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadahkan tanganmu kepadanya, dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang maha mencukupi memberkati dengan limpah apa yang engkau memakan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjagai roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya jemput kita semua pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah menerima berkat Tuhan ini, mari dengan iman kita berkata, amin. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.